Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Debbie Santio Rusanti SEMM. Jenis kelamin saya laki-laki, lahir di Blitar 29 Desember 1977. Alamat lingkungan 3 Ngunut. Riwayat pendidikan SD saya SD Negeri 5 Gandusari Blitar. SMP 1 Gandusari Blitar. SMA-nya SMA Negeri Garum Blitar. S1 saya Universitas Islam Kadiri, konsentrasi pemasaran. S2 saya Unisma, Universitas Islam Malang, konsentrasi juga pemasaran. S3 saya Universitas Merdeka Malang, konsentrasi juga pemasaran. Mempunyai pengalaman kerja pertama adalah di Hotel Sufus Paradis di Legian Klut Kute sana sebagai resepsionis departemen. Yang kedua, bendara umum UTD PMI Kabupaten Blitar. Dan yang ketiga, staf Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi bagian umum. Ketiga, dosen pasca sarjana Universitas Islam Kadiri. Dan yang terakhir adalah owner CV Anugerah Jaya Ngunut Tulungagung. Mengenai buku, saya ada 3 buku yang sudah haki. Sebenarnya ada 5, tapi yang sudah haki ada 3, yaitu pemasaran, terus pemasaran jasa, terus yang terakhir adalah manajemen bisnis. Oke. Sekarang untuk mata kuliah saya dibebankan di mengampu manajemen pemasaran. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS di prodi Magister Manajemen. Kompetisi dasarnya adalah menganalisis kegiatan pemasaran suatu perusahaan dengan menguasai konsep marketing mix dan mengidentifikasi peluang pemasaran serta mampu merancang bauran pemasaran, mengendalikan kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Indikatornya mampu menganalisis pengertian marketing mix. Yang kedua, memahami kualifikasi marketing mix. Dan yang terakhir, mendeskripsikan marketing mix dalam pola bersaing. Pokok dan subbahasan marketing mix, strategi produk dan jasa, produk dan bauran produk serta jasa. Dan yang ketiga, keputusan lini produk, merek, kemasan, dan label. Kegiatan pembelajaran mempelajari mengenai strategi marketing mix. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bauran pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi bauran pemasaran atau marketing mix, khususnya 4P atau 7P, ya gitu. Sebelum ke bauran pemasaran, saya ingin mengulas sedikit mengenai pemasaran, makna daripada pemasaran. Pemasaran adalah yang pertama, kira-kira ada yang tahu pemasaran maknanya? Proses penjualan. Ya. Mungkin ada yang menyempurnakan, Bapak Ibu? Ya sudah betul, tapi kurang sempurna sedikit. Kalau pemasaran, bagaimana? Yang pertama maknanya bagaimana cara memuaskan pelanggan. Maknanya pertama adalah ini, memuaskan pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara mempengaruhi supaya pelanggan itu tertarik dan membeli. Kalau tertarik saja tidak membeli, rugi nggak? Paham ya? Itu makna dari
manajemen pemasaran. Nah, tentunya ada pemasaran, ada penjualan. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan konsep penjualan versus konsep pemasaran. Ya, ini ada perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Perbedaannya apa? Nih, kita ulas satu persatu. Dari konsep penjualan dulu. Penjualan. Penjualan bertitik tolak pada pabrik. Setelah itu, kalau pabrik produknya berarti sudah ada. Setelah itu berorientasi pada proses penjualan, pada volume penjualan. Orientasinya konsep penjualan adalah volume penjualan. Kalau konsep pemasaran itu orientasinya pada pasar. Terus ini produknya sudah ada. Kalau konsep pemasaran sesuai dengan kebutuhan atau need pasar, kebutuhan pasar. Ini kalau konsep penjualan, laba itu dari volume penjualan. Kalau konsep pemasaran, laba dari kepuasan pelanggan. Betul. Terus kalau penjualan itu jangka pendek, orientasinya berorientasi jangka pendek. Kalau konsep pemasaran adalah jangka panjang. Kan kepuasan butuh waktu yang agak panjang. Dah, dari sini Bapak Ibu sudah jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Next yang lainnya. Kita masuk kepada bauran pemasaran atau marketing mix. Yang 4P dulu. Marketing mix yang 4P. Yang pertama adalah produk. Bapak Ibu sekalian, produk memiliki esensi atau makna, yaitu apa produk ini? Sesuatu yang esensinya dari produk, sesuatu yang harus ditawarkan. Dua produk kalau nggak ditawarkan ya percuma toh, mubadir toh. Itu makna dari produk. Tapi di dalamnya produk itu bagaimana produk itu sesuai dengan permintaan pasar. Kalau nggak ada yang meminta, kita bikin produk, sia-sia nggak? Gitu. Yang kedua, yang harus dicermati dalam produk, bagaimana cara membuat produk tersebut. Terus terkait dengan teknologi dan lain sebagainya. Ya, teknologinya misalnya produk roti, bagaimana teknologi pembuatan roti itu dan lain-lain. Ya. Terus yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, bagaimana produk ini dikemas supaya menarik. Baik label, terus warna, dan lain-lain. Tapi paham ya di sini? Nah, Bapak Ibu mengenai kemasan, ini contohnya. Bagaimana kemasan itu menarik dan lebih elegan ya, itu dan pembeli langsung, kalau ada warna-warninya nggak monoton, berarti kan lebih menarik dan ya kita lebih
Srek lah dengan adanya kemasan seperti ini. Beda dengan yang masih apa itu, yang masih polos dan lain-lain. Ya, maknanya seperti ya. Dari produk, kalau sudah ada produk, P yang kedua adalah price, harga. Pinter, pandai sekali. Price adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau produk. Sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Itu price. Di dalam price, kalau jasa itu Bapak Ibu, di bidang jasa ya, untuk price, kalau permintaannya tinggi, berarti pakai harga biasanya premium. Kalau permintaannya rendah, berarti pakai harga biasanya di apa? Kalau di hotel ngono mesti ada diskon. Kalau Shopee kan mesti diskon supaya laku, supaya ada pendapatan. Kalau di manufaktur biasanya mesti cara pembayaran mundur 1 bulan atau 3 bulan. Ini adalah kalau di manufaktur caranya. Kalau di jasa bisa premium, bisa didiskon. Semakin tinggi biasanya, harganya di premium supaya laku cepat. Kalau gak laku-laku bisa didiskon rate. Itu nggih. Kalau di manufaktur cara pembayaran. Cara pembayaran bisa mundur 1 bulan, bisa mundur 3 bulan baru dibayar untuk memperlunak cara pembayaran. Paham nggih? Kalau produk sudah ada, harga sudah ada. Yang ketiga, Bapak Ibu? Nah, tempat atau place. Tempat mempunyai makna kalau di manufaktur itu sama dengan saluran distribusi. Saluran distribusi maknanya gini Bapak Ibu, bagaimana barang itu nyampe kepada konsumen supaya cepat dan aman, itu bagaimana konsumen itu. Kalau di jasa ini sama dengan tempat memperoleh layanan, tempat memperoleh layanan. Tuh. Ini kalau tempat memperoleh layanan berarti lokasinya harus representatif. Paham ya? Mudah diakses lah intinya. Produknya ada, harganya ada, tempatnya ada. Jadi ini saya hapus ya. Sampai place. Terakhir berarti untuk 4P, promosi. Promotion. Makna dari promosi adalah mengomunikasikan supaya produk itu lebih cepat laku, mengomunikasikan. Yang pertama adalah mengomunikasikan. Ini maknanya. Yang kedua adalah membujuk supaya tertarik. Lagi-lagi kan membujuk, mempromosikan dan membujuk. Gitu. Nah, promosi kan sekarang dewasa ini sudah berkembang, bisa lewat apa? Facebook, media sosial yang sudah beredar seperti ini. Enggak sudah saya jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu. Ini yang 4P. Ada lagi untuk 7P itu ada 3. Nah, yaitu berarti tadi 4 ya Bapak Ibu. Ini 5. Yang kedua adalah people. People mempunyai makna peranan dalam menyajikan pelayanan. Semua pelaku yang mempunyai peranan dalam menyajikan jasa. Semua pelaku berarti MSDM yang berkecimpung di dalam situ. Semua ya.
Berarti MSDM yang berkecimpung di dalam situ. Paham nggih? Sudah ada people, keenam adalah proses. Proses mempunyai makna semua prosedur aktual, terus mekanisme dan aliran aktivitas yang mempengaruhi pelayanan. Bagaimana pelayanan itu bisa cepat, tepat, dan pas kepada pelanggan itu maknanya daripada proses. Jadi semua produk yang aktual, mekanisme itu supaya cepat dan lain-lain. Ada yang lelet dan lain-lain itu prosesnya bagaimana. Yang ketujuh adalah physical evidence, bukti fisik. Bukti fisik maknanya suatu hal yang nyata yang turut mempengaruhi keputusan. Hal yang nyata yang turut mempengaruhi keputusan pembelian. Bukti fisik. Bukti fisiknya apa saja? Pertama adalah kalau kita ke hotel atau ke rumah sakit, bagaimana tingkat kenyamanan, bagaimana fasilitas yang ada, itu fasilitas. Terus yang terakhir, bagaimana kalau di rumah sakit, bagaimana peralatannya. Terus perlengkapan dan lain-lain yang menunjang. Intinya bukti fisik itu termasuk mencakup sarana dan prasarana. Itu saja. Dari sini Bapak Ibu sudah jelas? Jelas. Terakhir mungkin ada pertanyaan? Izin Ya, bertanya, Pak. monggo. Yang ingin saya tanyakan, Nggih. mohon izin. Apa perbedaan yang paling menonjol antara marketing mix 4P dan 7P? Oke, terima kasih. Sekian. Pertanyaannya bagus sekali. Ini Bapak Ibu, khususnya yang bertanya, 4P itu lebih fokus kepada produk manufaktur. Kalau 7P yang 3 itu lebih fokus kepada produk jasa. Karena jasa itu ada proses kenyamanan dan lain-lain. Kalau manufaktur kan berupa barang atau produk seperti di gambar ini. Ya. 3P yang tambahan adalah lebih mengenai jasa, yang 4P kepada produk manufaktur, produk yang real seperti. Terima kasih. Siap. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian perkuliahan hari ini mengenai bab marketing MIP, khususnya untuk 4P maupun 7P. Kesimpulannya 4P itu fokus kepada produk manufaktur, kalau 7P fokus kepada jasa. Terus yang kedua, semoga ini bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Dan yang terakhir, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.